Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan suatu kisah yang diceritakan Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid yang berkisah tentang tirakat 3 tahun dunia dalam genggaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memang bertirakat di dalam bersolawat tidak harus main-main, saudaraku. Bila ingin hasilnya nyata 100%. Dunia di dalam genggaman kita. Kita harus tirakat 3 tahun. Mempeng tirakat 3 tahun. Mau diiringi dengan puasa Senin Kemis, mau diiringi puasa Daud, tinggal pilih, saudara-saudaraku. Harus mempeng, harus semangat di dalam 3 tahun, yaitu membaca sholawat sebanyak 10.000. Harus kuat 10.000 terus menerus, jangan sampai kurang. Dan puasa jangan sampai terputus. Kalau mampu, puasa terus menerus selama 3 tahun. Kalau tidak mampu, puasa Daud. Kalau tidak mampu, puasa Senin Kemis selama 3 tahun. Tirakat 3 tahun dunia dalam genggaman. Itu bisa kita buktikan, saudara-saudaraku. Karena apa? Setiap keinginan yang besar harus dibarengi dengan usaha ikhtiar lahir, ikhtiar batin yang besar, saudara-saudaraku. Seperti raja-raja tanah Jawa itu hasil dari tirakat orang tuanya, hasil tirakat dari dirinya. Dia bisa menjadi orang besar. Para ulama-ulama juga begitu. Mereka menjadi
sukses dunia akhirat karena dengan tirakatnya yang kuat, dengan amalannya yang kuat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita buktikan 3 tahun kita mempeng, bersungguh-sungguh mengamalkan amalan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Oh, saya tidak menginginkan sholawat itu. Saya ingin sholawat Jibril. Tidak masalah, saudara-saudaraku. Oh, saya tidak ingin sholawat Jibril. Saya ingin sholawat Najaratun Nukut. Tidak masalah, saudara-saudaraku. Saya tidak ingin sholawat Najaratun Nukut. Saya inginnya sholawat Nariyah. Tidak masalah, saudara-saudaraku. Intinya di sini adalah kita harus bersolawat sebanyak-banyaknya. Seperti perkataan dari Rasulullah SAW bahwa siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku maka akan paling dekat kepadaku. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita istiqomah di dalam bersolawat. Semoga dengan kita dawam solawat, kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan tercapai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho apa yang kita jalankan, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Kita harus bisa mencapai keinginan yang besar harus dengan tirakat yang besar. Ulama-ulama kita, para pendahulu kita sudah banyak mencontohkan kepada kita. Bila kita menginginkan menjadi orang besar, orang yang sukses dunia akhirat, maka tirakatnya juga harus kuat. Kita bisa bercermin kepada para pendahulu kita. Ketika kita sudah bercermin kepada mereka, pada beliau-beliau, kepada para ulama-ulama, kepada para pendahulu kita, maka kita akan bisa memetik hikmah dari semua pelajaran kepada mereka. Kita harus belajar kepada mereka atau beliau-beliau. Kita harus mempeng. Kita harus tirakat lahir batin.
bukan hanya tirakat mulut kita saja. Kita mempeng membaca sholawat sebanyak-banyaknya, tapi hati kita masih kotor, tubuh kita masih kotor. Bersihkan dulu hati kita, diri kita dengan puasa. Ketika diri kita, hati kita sudah bersih, hati kita akan terbuka. Hati kita akan bercahaya, sehingga kebenaran, Nur Muhammad, Nur Ilahi akan menerangi hati kita, akan menerangi diri kita, sehingga kita dapat jalan petunjuk untuk segala tingkah laku kita menuju kebenaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah di dalam meninggalkan. Jangan pernah lelah meninggalkan keburukan. Jangan pernah lelah memperbaiki keadaan. Hati kita yang penuh dengan keirian, kedengkian, merasa paling benar, saling menyalahkan, yang suka menyalahkan, ini salah, itu salah. Perbaiki dulu diri kita. Perbaiki dulu akhlak kita, ucapan kita. Saya sendiri masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan. Dari Indonesia sampai ke Taiwan, saya terus belajar dan belajar untuk memperbaiki segala yang ada pada diri saya. Saya harap teman-teman seperti saya juga terus belajar dan belajar. Kita memang harus sering belajar dan belajar supaya apa? Supaya kita bisa di dalam kebenaran yang sejati. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, diombang-ambingkan oleh goda-godaan. Kita harus punya satu tujuan, harus punya planning yang tepat. Perbaiki diri sendiri, perbaiki keluarga kita, perbaiki lingkungan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah di dalam segala hal yang penuh dengan kebaikan. Kadang seseorang jenuh dengan kebaikan. Aku sudah berbuat baik, tapi tidak ada balasan di dalam kebaikanku. Jangan seperti itu, saudara-saudaraku. Ketika kita berbaik kepada seseorang, ketika seseorang itu tidak baik kepada kita, maka orang lainlah yang akan baik kepada kita.
Itu yang membuat orang lupa. Allah akan mengganti orang lain, akan menggantinya dengan orang lain. Jadi di sini saya harap untuk pribadi saya dan pribadi teman-teman untuk tetap menjadi orang baik. Terima kasih sudah menonton video saya di bab tirakat 3 tahun dunia dalam genggaman. Mudah-mudahan dengan tirakat yang kuat, segala cita-cita, segala keinginan akan dicapai oleh diri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.